Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah ada di Kota Barus, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus menjadi pintu masuk Islam di Indonesia. Jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebaran agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Bukti-bukti keislaman Barus ini yang membuat sebagian peneliti berpendapat yang kemudian dipopulerkan bahwa Islam datang pertama kali ke Indonesia lewat para pedagang Parsi dan Gujarat, India. Adapun pemakaman di Barus pada abad ke-7, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas muslim pada masa itu. Jadi kemungkinan besar Islam datang langsung dari tanah Arab. Kota Barus. Kota Barus banyak menyimpan benda-benda kuno bersejarah seperti perhiasan, mata uang dari emas dan perak, prasasti, dan fragmen arca. Selain itu, terdapat makam para aulia dan ulama penebar Islam di Indonesia abad ke-7. Di antaranya makam Papan Tinggi, makam Mahligai, makam Syekh Mahdun, makam Syekh Ibrahim Syah, makam Tuan Ambar, makam Tuan Syekh Badan Batu. Posisi Barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia membuatnya dikenal oleh dunia pada abad ke-7. Apalagi berkat hasil hutannya, yakni kamper, kemenyan, dan emas, Barus menjadi kota yang kerap dikunjungi banyak pedagang di seluruh dunia. Lokasi makam Papan Tinggi yang memang berada di atas bukit tinggi 215 di atas permukaan laut. Untuk menuju makam itu harus melewati 730 anak tangga. Konon di makam ini ada sebuah guci yang airnya terus ada meskipun musim kemarau. Namun belakangan guci itu pecah karena tidak terawat. Pada abad ke-7, Barus kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur barus dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Inilah memaparkan bukti-bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi, Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang-pedagang Arab mulai menjejakkan kaki di pelabuhan Barus. Peninggalan Barus. Kalau melihat beberapa peninggalan dan keberadaan makam Papan Tinggi, di lokasi ini terdapat makam terpanjang dan mempunyai batu nisan yang besar dan tinggi. Konon panjang makam itu diperkirakan sekitar 7 meter lebih. Di batu nisan yang terbuat dari batu cadas tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadrotul Maut yang berasal dari Yaman, yang dilahirkan pada 34 Hijriah sampai 44 Hijriah, yang pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selain makam panjang di dalam lokasi makam Papan Tinggi itu juga terdapat 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak utusan khalifah dan saudagar Arab, terutama dari Yaman, melakukan ekspansi ke Asia. Kala itu, Barus menjadi tempat singgah karena daerahnya berhadapan langsung dengan Samudra Lepas. Para saudagar dari Arab, Yordan, Yaman, Persia, dan Hindia juga banyak melakukan pelayaran ke daerah ini untuk kepentingan bisnis rempah-rempah dan pembelian kapur Barus. Sedangkan para ulama yang merupakan utusan khalifah menginjakkan kaki ke Barus untuk menebarkan agama. Tak heran jika di kawasan Barus terdapat banyak makam ulama. Salah satunya adalah makam Papan Tinggi. Selain makam Papan Tinggi di Barus, juga terdapat lebih
dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Dakka, Kecamatan Barus. Makam ini disebut makam Mahligai dengan batu nisan yang besar dan kecil. Di lokasi itu terdapat salah satu makam Tuan Syekh Rukunuddin yang wafat tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriah. Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 102 tahun.